wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini, saya akan mengajak kalian belajar materi fisika tentang gerak parabola. Sebelum kita belajar tentang gerak parabola, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu. Pasti kalian semua tahu tentang permainan sepak bola. Apakah kalian tahu kalau permainan sepak bola itu berkaitan dengan fisika, yaitu berkaitan dengan gerak parabola? Setelah kalian melihat tadi, pasti kalian memperhatikan bahwa tendangan bola itu lintasannya berbentuk melengkung. Jadi, kalian harus tahu bahwa setiap pemain ketika ia menendang bola menuju ke gawang, ia harus memperhatikan berapa besar gaya yang harus dikeluarkan dan ke arah mana ia harus menendang bola, sehingga bola itu bisa tepat masuk ke gawang. Karena jika gayanya kebesaran atau pemain itu menendang bola dengan kekuatan yang besar, maka bola tersebut akan melewati gawang. Tetapi jika pemain itu menendang bolanya dengan gaya yang kecil, maka bola itu tidak akan sampai ke gawang. Selain tentang permainan sepak bola, ternyata banyak penerapan gerak parabola di kehidupan sehari-hari. Misalnya pada permainan bola basket, misalnya pada sebuah benda yang dijatuhkan dari pesawat, atau seperti bom yang ditembakkan ke suatu tempat. Itu semua berkaitan dengan gerak parabola. Jika kalian perhatikan, semua benda-benda yang menerapkan prinsip gerak parabola itu mempunyai lintasan yang melengkung, dan benda-benda tersebut seolah-olah ditarik ke permukaan bumi ketika sudah mencapai tinggi yang maksimum. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus belajar terlebih dahulu tentang gerak parabola. Mari kita belajar. Pertama sekali, kita akan membahas tentang pengertian gerak parabola. Jadi, bisa dilihat di gambar di samping saya bahwa pengertian gerak parabola itu adalah gerak parabola merupakan gerak dua dimensi jika tidak ada angin yang mempengaruhinya. Gerak parabola juga bisa dikatakan sebagai gerak gabungan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak parabola juga lebih dikenal dengan disebutkan gerak peluru. Gerak ini merupakan, seperti saya bilang tadi, merupakan perpaduan antara dua buah gerak, yaitu gerak lurus beraturan yang dimana GLB-nya pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan GLBB-nya pada sumbu Y. Gerak ini merupakan salah satu cabang ilmu fisika kinematika yang mana merupakan ilmu fisika yang tidak mempersoalkan penyebabnya. Kalian penasaran, kalian bisa mencoba melemparkan sebuah benda ke atas, kemudian kalian perhatikan bahwa benda tersebut akan membentuk lintasan melengkung atau membentuk lintasan parabola, yang dimana setelah benda tersebut mencapai ketinggian maksimum, ia akan jatuh ke permukaan bumi. Karena ini disebabkan karena gerak tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis gerak parabola. Yang pertama, seperti gambar di samping merupakan gerak yang berbentuk parabola yang diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Contoh dari gerak jenis ini yaitu bola basket yang dilemparkan ke ring, kemudian bola yang ditendang menuju ke gawang, serta bola voli dan bola tenis. Jenis gerak parabola yang kedua yaitu seperti gambar di samping, yaitu gerak benda berbentuk parabola yang diberi kecepatan awal pada ketinggian tertentu. Contohnya yaitu sebuah bom yang dijatuhkan dari pesawat. Gerak parabola yang ketiga seperti gambar di samping yaitu gerakan benda berbentuk parabola yang diberi kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Yang ketiga yaitu tentang persamaan yang ada pada gerak parabola. Jadi untuk persamaan yang pertama ini untuk persamaan tentang kecepatan. Untuk kecepatan awal pada sumbu X, persamaannya ini, dan untuk
persamaan kecepatan awal pada sumbu Y ini, dan untuk kecepatan pada saat tertentu pada sumbu X ini, dan kecepatan pada saat tertentu pada sumbu Y adalah ini. Untuk persamaan berikutnya yaitu persamaan untuk mencari ketinggian maksimum. Bisa dilihat persamaan untuk mencari ketinggian maksimum itu ini, dan persamaan untuk mencari jarak tempuh untuk mencapai ketinggian maksimum adalah ini, dan persamaan untuk mencari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut adalah ini. Persamaan berikutnya yaitu untuk menghitung jarak terjauh benda. Jarak terjauhnya rumusnya yaitu ini, dan waktu untuk mencapai jarak terjauh tersebut rumusnya adalah ini. Dan berikutnya itu rumus untuk mencari posisi benda setiap saat pada sumbu X rumusnya adalah ini, dan pada sumbu Y rumusnya adalah ini. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan satu contoh soal tentang gerak parabola. Soalnya, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Berapakah ketinggian maksimum yang dicapai peluru tersebut? Jadi, cara menyelesaikannya kita tulis terlebih dahulu diketahuinya ya. Diketahuinya kecepatannya yaitu 60 meter per sekon. Sudut elevasinya 30 derajat. Ditanya ketinggian maksimum. Jadi, ketinggian maksimumnya langsung saja kita tulis rumusnya V0 sin 2 alfa per 2G. Kita masukkan angkanya 60 pangkat 2 sin 30 pangkat 2 per 2 dikali 10. Jadi, 60 pangkat 2 dikali 1 per 2 pangkat 2 dibagi 20. Maka untuk hasilnya itu 45 meter. Jadi, ketinggian maksimum yang dicapai peluru adalah 45 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada gerak parabola. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.